percaya semuanya adik-adik kuat, sehat, luar biasa. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap hari yang sudah Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu, kami datang kepada Engkau Bapa. Kami mau memuji, kami mau memuliakan nama Tuhan, dan kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini, di situ juga Tuhan berada. Terima kasih Bapa, bekerjalah Tuhan di tengah-tengah kami, Tuhan pimpin ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Karena Tuhan Yesus begitu baik untuk kita semua, adik-adik, semua orang yang bertalenta, dan kita percaya bersama Tuhan kita bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Lagi katakan, aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. 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 Kabar adik-adiknya semua, pasti saya percaya, pasti Om percaya, semuanya baik, sehat, dan luar biasa. Kita akan terus memuji memuliakan nama Tuhan, kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus, Ia terang dunia. Amin. Dia dari surga jadi manusia.
Yesus penebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang Tuhan yang sinarnya akan terus menyala, jadi kasih dimanapun juga. jadikan ku terang Tuhan yang sinarnya akan terus menyala, akan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Lagi sama-sama katakan, Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus aku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. jadikan ku terang Tuhanku yang sinarnya akan terus menyala, kasih-Mu dimanapun juga. jadikan ku terang Tuhanku yang sinarnya akan terus menyala, diberitakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. jadikan ku terang Tuhanku yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi kasih dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhan, sinar yang terus menyala, diberitakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau siapkan telinga kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau panggil Roh Kudus yang manis, yang membuat kita mengerti firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya Setiap hari Ku buka hati, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya. Ayo adik-adik panggil Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengan sungguh-sungguh adik-adik katakan, ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus.
lakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Adik-adik semuanya angkat tangannya, panggil Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Amin, jadikan Anak Tuhan yang manis. anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Haleluya. Haleluya. Adik-adik panggil Roh Kudus, katakan Roh Kudus, tolong aku. Haleluya. Roh Kudus yang manis. Yesus Haleluya. Tuhan, kami panggil namamu. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima Terima kasih kasih Bapa, Tuhan. terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, Sungguh baik, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan Adik-adik, rencana. katakan ya Aba Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Lagi ya, katakan ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan kembali lagi kepada anak-anak-Mu. Kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami. Biarlah pujian kami, nyanyian kami menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Dimanapun kami anak-anak-Mu berada, kami percaya firman-Mu boleh memberkati kami, boleh menguatkan kami, bahkan boleh berbuah, menjadikan kebaikan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati guru kami, berkati semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat bertemu lagi. Bagaimana kabar adik-adik sepanjang minggu ini? Oh, Tante percaya pasti adik-adik semua sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Yuk kita siapkan Alkitabnya, diambil. Kita mau membaca Alkitab kita pagi hari ini. Yang ada di lemari, yang ada di rak, yang ada di tas diambil. Nah, siapa yang ingat ayat hafalan minggu lalu? 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Tante Sesa mau tanya, adik-adik siapa yang bisa menirukan suara kucing? Wah, hebat. Siapa yang bisa menirukan suara anjing? Ah, hebat. Nah, siapa yang bisa menirukan suara semut? Semut yang kecil. Bisa? Tante Sesa juga nggak bisa. Kalau binatang yang berbicara, adik-adik pernah dengar? Binatang yang berbicara, adik-adik pernah lihat? Di Alkitab ada loh binatang yang bisa berbicara. Yuk sama-sama dibuka Bilangan pasal 22. Bilangan pasal 22. Nah, dalam Bilangan 22 ini ada seorang yang bernama Bileam. Bileam ini adalah seorang tukang tenun. Tukang tenun itu seperti peramal, seperti orang-orang pintar, orang-orang yang bisa melihat, mengetahui apa yang akan terjadi pada kita, orang-orang pintar. Nah, kita lihat cerita selanjutnya ya. Pada saat itu, bangsa Israel telah mengalahkan Dihon Raja Amori dan Og Raja Basan. Mendengar hal itu, Balak bin Zipor Raja Moab menjadi takut. Jadi takut, ia gemetar. Dan ia mengutus pemuka-pemuka Moab untuk memanggil si Bileam ini, si tukang tenun ini. Setelah mereka berjalan, tibalah mereka di Bileam dan mereka menyampaikan maksud kedatangannya. Menyampaikan pesan dari Balak. Nah, Bileam juga tidak langsung menjawab iya atau tidak. Tetapi Bileam mengatakan ia meminta waktu dan ia mau bertanya dulu kepada Tuhan. Bileam bertanya kepada Tuhan. Yuk kita lihat, baca dalam Bilangan 22 ayat yang ke-12. Bilangan 22 ayat yang ke-12. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Bangsa Israel telah diberkati oleh Tuhan. Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan melarang Bileam untuk pergi dan Bileam pun taat. Bileam mengatakan kepada orang utusan Balak dan mereka pulang mengatakan kepada Balak bahwa Bileam menolak. Tetapi Balak tidak menyerah. Balak tidak menyerah.
ia mengutus lagi orang-orang yang lebih banyak, orang-orang yang lebih terhormat, dan juga membawa upah yang lebih banyak lagi. Kira-kira Bileam tergoda nggak ya dengan upah yang sudah disediakan untuk dia? Ketika para orang-orang utusan Balak sampai di Bileam, Bileam pun tidak menjawab iya atau tidak. Ia ingin bertanya lagi kepada Tuhan, apa yang harus dia lakukan. Kelihatannya sih Bileam ini taat ya, karena ia mau tanya dulu kepada Tuhan. Namun taatannya tidak sepenuh hati. Kenapa? Karena saat kedatangan orang-orang utusan Balak yang pertama kali, Tuhan mengatakan Bileam tidak boleh pergi. Tetapi ketika mereka datang yang kedua kali, Bileam menanyakan lagi kepada Tuhan. Harusnya kan Bileam jawab tidak, karena Tuhan sudah melarang. Tetapi Tuhan tahu isi hatinya Bileam. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatinya Bileam, apa yang Bileam pikirkan saat itu. Dan Tuhan pun tahu isi hati adik-adik saat ini. Tuhan pun tahu apa yang ada di pikiran adik-adik saat ini. Adik-adik sedang sedih, adik-adik sedang senang, adik-adik sedang marah. Tuhan pun tahu. Nah, Tuhan mengizinkan Bileam pergi dengan catatan hanya mengatakan apa yang Tuhan perintahkan. Bileam harus mengatakan apa yang Tuhan perintahkan. Keesokan harinya Bileam pergi bersama dengan orang-orang utusan Raja Moab ini, dan hal ini membuat Allah marah, membuat Allah gusar, membuat Allah tidak senang. Ketika sedang dalam perjalanan mereka, di tengah perjalanan mereka ada malaikat Tuhan sedang berdiri. Ada malaikat Tuhan. Lalu keledainya ketakutan, tetapi Bileam tidak bisa melihat. Keledai Bileam langsung menyingkir, menyimpang ke ladang yang ada dekat situ. Bileam memukul keledainya. Bileam menyuruh keledainya balik ke jalan yang seharusnya. Malaikat Tuhan pun pergi lagi ke jalan yang lebih sempit. Ke jalan yang lebih sempit. Keledai itu melihat malaikat Tuhan dan ditekankan dirinya ke tembok. Badannya dilempar ke tembok sehingga kakinya Bileam pun terjepit, kesakitan. Dipukul lagi keledainya. Dipukul lagi keledainya. Apa yang kamu lakukan? Kesakitan Bileam kakinya. Nah, keledai Bileam pun melihat lagi malaikat Tuhan. Sehingga keledai itu bertiarap. Dia bertiarap, dia ketakutan. Semakin gusarlah Bileam. Semakin kesal Bileam. Dipukul lagi keledainya. Dipukul lagi keledainya. Yuk kita lihat Alkitabnya. Bilangan 22 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Bilangan 22 ayat 28 sampai yang ke-30. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam. Ulang lagi ya. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sehingga engkau memukul aku? Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau akan kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Saat itu juga Tuhan menyikapkan mata Bileam. Bileam melihat ada malaikat Tuhan di sana. Ada malaikat Tuhan sedang berdiri, memegang pedang yang terhunus. Ya, kita baca lagi ayat selanjutnya. Dalam Bilangan 22 ayat 34 dan 35.
Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berbuat dosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan." Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Bileam pergi dan Bileam menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Tadi Raja Balak mengatakan bahwa Bileam disuruh mengutuki bangsa Israel, tetapi Tuhan memberkati bangsa Israel. Nah, adik-adik, pelajaran hari ini yang kita bisa lihat, yang kita bisa terima dari Bileam dan keledainya ini adalah kita harus menjadi anak-anak yang taat. Seperti Bileam tadi, Tuhan melarangnya jangan pergi, tetapi ia tidak pergi. Akhirnya malaikat Tuhan datang, hanya keledainya yang lihat, dia tidak melihat. Nah, adik-adik, jadi adik-adik jangan marah kalau ditegur, jangan marah kalau dinasehati, jangan marah kalau diberitahu, karena ketika kita ditegur, itu bukan untuk menyakiti kita atau mempermalukan kita, tetapi supaya kita taat. Nah, kita lihat dalam Ayub 5 ayat yang ke-17. Ayub 5 ayat yang ke-17, "Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa." Berbagai teguran bisa Allah berikan kepada kita. Berbagai teguran bisa Tuhan kasih kepada kita. Untuk saat ini, siapa saja yang bisa menegur kita? Papa, mama, opa, oma, guru-guru di sekolah, kakak, bahkan adik pun bisa menegur kita. Jadi ketika kita ditegur, ketika kita dinasehati, jangan kita marah. Karena berbagai teguran yang kita terima, berbagai teguran yang kita terima dengan baik akan membuat kita menjadi lebih baik. Jadi anak-anak yang lebih baik, menjadi anak-anak yang taat, anak yang dengar-dengaran. Dimanapun adik-adik berada saat ini, mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin kita taat kepada Tuhan, semakin kita taat kepada orang tua. Oh iya, ayat hafalan. Ayat hafalan untuk untuk minggu ini adalah ayat yang terakhir kita baca tadi. Ayub 5 ayat yang ke-17. Ayub 5 ayat yang ke-17. "Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa." Ikutin gerakan Tante Sesa ya. Ayub 5 ayat 17. Lagi. Ayub 5 ayat 17. "Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa." Ya, mari kita menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang baik, dan anak-anak yang mau ditegur. Puji Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang terus Tuhan limpahkan atas hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk keluarga Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan akan terus ada bagi kami. Berkat-berkat Tuhan akan terus menyertai kami. Bawa kami, ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang lebih baik. Bawa kami menjadi anak-anak yang semakin taat kepada Tuhan. Mau melakukan firman Tuhan. Jadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Kepada orang-orang yang lebih tua dari kami. Karena kami tahu setiap teguran orang tua kami itu menjadi hal yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih sepanjang minggu ini
Kami mau terus hidup di dalam Tuhan, kami mau terus bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sungguh baik. Puji Tuhan, Tuhan kami juga berdoa Engkau memberkati terus Papa Mama, memberkati pekerjaan Papa Mama, kesehatan Papa Mama, keluarga kami, masa depan kami dan sekolah kami ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.